Pemilihan pimpinan perwakilan daerah Republik Indonesia periode 2024-2029 pada 1 Oktober 2024 meninggalkan cerita tidak sedap. Mantan staf ahli anggota DPD RI bernama M. Fitrat Irfan melaporkan senator asal Sulawesi Tengah Rafiq Al-Amri ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemilihan pimpinan DPD RI. Menurut Irfan, anggota DPD yang diduga menerima uang suap tersebut ada sebanyak 95 orang. Namun sayangnya hingga kini laporan Irfan sejak 6 Desember 2024 mangkrak di KPK. Apa yang menyebabkan 95 anggota DPD RI terlibat dalam dugaan praktik politik uang? Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu tersebut? Apakah KPK sigap menangani laporan yang sudah disampaikan oleh Irfan terkait dugaan suap dalam pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Hanif, terkait dugaan suap dan bagi-bagi uang untuk pemilihan pimpinan anggota legislatif ataupun dalam hal ini DPD dan MPR periode 2024 dan 2025 yang sudah dilaporkan ke KPK pada Dapil Sulawesi Tengah dan kali ini menyebabkan 95 anggota DPD RI terlibat dalam praktek politik uang. Menurut Anda siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu ini, Bung? Ya, ini bukan hal baru ya sebetulnya. Praktek yang berkelindan di seputaran sistem politik demokrasi ya, yang memang memunculkan pemilu yang syarat dengan uang gitu ya. Karena memang selain biaya yang mahal yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara, juga oleh pihak yang peserta yang ikut dalam kontestan ya, apakah itu dalam konteks pemilu legislatif ya seperti DPD RI, Dewan Pemerintah Daerah Perwakilan Daerah, atau bukannya atau juga yang DPR RI. Nah, uang sendiri setelah menjadi indikator terkait dengan sukses tidaknya seseorang ya untuk bisa menduduki jabatan sebagai wakil rakyat. Nah, meski ada beberapa yang tidak menggunakan uang ya, seperti yang terjadi di Jawa Barat itu ya, yang terpilih mendapatkan suara terbanyak ini. Nah, praktik suap seperti ini akhirnya mengonfirmasi ya, bahwa sistem demokrasi yang diadopsi oleh negeri ini memberikan peluang ya, bahkan sebuah jalan yang luas ya, jalan yang lempeng ya bagi siapapun yang ingin melakukan cara-cara yang kotor. Karena itu menjadi hal yang biasa ya, dan itu menjadi tabiat buruk yang senantiasa dipelihara oleh mereka ya, para politisi yang memang tujuannya adalah kekuasaan dan mengabaikan kepentingan rakyat. Dan rakyat sebagai pengawas pun ya tentu tidak bisa diminta pertanggungjawaban ya. Ya, atau siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan pengawasan pemilu ini? Ya, sementara pengawasan pemilu sudah banyak ya, lembaga-lembaga LSM dan sebagainya yang concern terkait dengan jalannya pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia ini. Alhasil apa ya? Praktek suap, korupsi, ya manipulasi, kecurangan ya, ataupun juga nanti ada gugatan hasil dari pemilu itu senantiasa muncul ya. Dan ini saya nilai sebagai sebuah problematik yang akut dalam sistem demokrasi seperti itu, Mas. Kemudian menurut Anda bagaimana KPK berencana untuk menanggapi laporan yang sudah disampaikan sejak tahun lalu? Kemudian terkait dugaan suap pada pemilihan pimpinan DPD dan MPR ini, Bung. Ya, ini kan sangat mengerikan ya. Kalaulah dugaan suap itu benar menimpa 95 anggota DPD RI yang terlibat, nah, bayangkan buyar ya negeri ini gitu ya. Karena ini. Nah, karenanya eh, KPK yang ingin menangani ya tentu harus bisa mendetailkan, memproses ya siapa saja yang terlibat. Nah, kalaupun banyak ya ini akan menjadi indikator buruk ya terkait dengan sebuah pelaksanaan demokratisasi di Indonesia. Dan ini masyarakat juga harus terbuka mulai sekarang ini bahwa
sistem politik demokrasi yang digadang-gadangkan itu kan hanya sebuah jargon ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Faktanya apa? Ketika calon anggota DPD RI yang ini diduga, nah itu kan sudah menimbulkan apa niat jahat ya untuk memberikan money politik ya, menyuap dan sebagainya demi mendapatkan suara. Dan ini praktik ini saya kira eh, jamak ya dilakukan oleh beberapa politisi tentunya yang memang mereka didukung oleh oligarki, oleh pemilik modal, oleh siapapun yang ingin memang memiliki kepentingan ya eh, dalam proses pembuatan aturan atau undang-undang. Nah, ini ya. Karenanya KPK kalaupun mengenai ya segera agar tidak timbul spekulasi di tengah-tengah masyarakat ya, dan ungkap siapa saja yang memang terlibat dalam hal dan nanti sanksinya apa ya tentu rakyat ingin sanksi yang tegas ya bahkan bisa memberikan efek jera. Sayangnya kalau dalam eh, proses-proses politik ini sanksi itu tidak begitu tegas gitu ya karena ya mungkin secara tindakan kejahatan kriminal itu kan paling ya ini ada tindakan moral yang jelek kan gitu ya. Nah, tapi secara hukuman sebagaimana yang dialami oleh pencuri ayam, pencuri motor yang itu digebukin rakyat itu kalau dalam hal politik ini saya kira belum menemukan hal seperti itu ya misalnya anggota dewannya sampai dihabisi massa dan sebagainya. Nah ini sebuah apa fenomena yang terjadi di negeri ini ya yang tentu kalau kita kembali lagi kepada pengadopsian sistem politik demokrasi yang ternyata ya demokrasi telah menimbulkan kekacauan ya apakah itu dari pribadi seseorangnya, orangnya, atau juga sistem aturan kehidupannya. Seperti itu, Mas. Ya. Mengapa pihak-pihak yang terlibat dalam praktik politik uang ini baru terungkap setelah pemilihan selesai, Bung? Ya, ya ini kan unik juga ya. Kadang-kadang di Indonesia itu nunggu momen yang tepat gitu ya. Tidak pada waktu itu dan sebagainya. Itu kan menjadi sebuah kartu mati ya bagi siapapun ya. Dan ini juga nanti akan menimbulkan sebuah eh, jalan lain ya untuk gimana kasus ini biar bisa tertutup atau tidak dilanjutkan untuk pengusutan dan sebagainya. Nah, sekali lagi kemunculan ini menunjukkan yang pertama bahwa kesadaran terhadap rusaknya demokrasi yang ditimbulkan itu baru disadari ketika apa orang itu sudah jadi, oh ternyata kemarin yang menang itu yang bayar gitu ya kayak gitu ya. Nah yang kalah protes. Wah ini pantesan saya seharusnya bisa menang karena nggak punya uang karena nggak bayar nggak jadi menang. Nah itu ya. Nah yang kedua yang harus kenapa kok ini muncul setelah ini peristiwanya. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa pengawasan yang sudah digagas sejak awal pemantau pemilu dan sebagainya itu memang berjalan, tapi secara sanksi baik itu administratif ataupun nanti masuk kepada sanksi yang sampai pada hukum. Nah, itu lemah gitu ya. Berapa banyak money politik yang itu beredar di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Ya, sementara pihak penyelenggara juga no hoax ya, no money politik ya, ya sebagai jargonnya. Faktanya di lapangan banyak itu terjadi dan itu juga tidak diungkap. Ya kalau diungkap ya tentu akan ya apa menjadi sebuah kesalahan fatal bagi kita. Dan yang ketiga, yang paling penting bagi kita terkait dengan munculnya kasus-kasus seperti ini setelah itu terpilih ya, maka ini mengindikasikan bahwa negeri ini ya tentu akan diisi oleh orang-orang yang tadi mentalnya itu adalah bukan mental sebagai negarawan sejati ya, tapi mental sebagai orang yang ingin dilayani ya, mental orang yang ingin berkuasa, tapi dengan jalur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mental manusia yang memang dia ingin mencari kekayaan dengan menjadi eh, penguasa atau pejabat. Nah, dan karena selama ini kemewahan itu senantiasa diwakili oleh mereka. Karena mereka adalah wakil rakyat ya gitu. Ya. Jadi ketika rakyat sengsara, mereka tidak ikut sengsara ya. Ya, ketika muncul aturan yang tidak pro rakyat, ya mereka pun juga mengabaikan bahkan cenderung mendukung dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Dan apa dampak hukum serta moral yang dapat ditimbulkan dari praktik politik uang yang melibatkan anggota legislatif tingkat tinggi ini khususnya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dalam sistem demokrasi, Bu? Ya, publik
eh, selama ini publik saya nilai belum ada satu suara ya untuk menyatakan bahwa lembaga ini tidak kredibel, lembaga ini tidak bisa dipercaya. Tapi masih orang-orang yang hanya memiliki kesadaran. Ya, ya sebagaimana tadi yang staf ahli itu kan sudah memiliki kesadaran, akhirnya dilaporkan. Sementara jutaan rakyat Indonesia banyak yang diam, kan begitu ya. Nah, ini yang ada di negeri ini ya. Maka ketika ini kasus ini muncul, bahkan juga sudah pernah ada survei-survei bahwa beberapa lembaga yang tidak bisa mendapatkan kepercayaan publik itu ya salah satunya adalah dari legislatif gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau secara hukum tentu ini akan mencederai hukum. Coba kita pikir, mereka ini legislatif ini kan orang-orang yang nanti akan membuat kebijakan. Nah, atau menyusun aturan lah kita. Nah, nyatanya ketika dia sendiri melanggar aturan, jadi sebetulnya apa? Aturan negeri ini itu dibuat oleh orang-orang yang juga bertindak kriminal ya sebetulnya, menyalahi aturan juga. Nah, terus aturannya sekali lagi menjerat siapa? Ya, tidak menjerat mereka. Nah, ini sebuah kesalahan besar tentunya dalam sistem politik demokrasi yang menyerahkan kedaulatan di dalam membuat aturan itu kepada manusia atau instansi tertentu gitu loh. Nah, ini yang kesalahan fatal betul ya. Karena manusia itu kalau membuat aturan, membuat undang-undang biasanya sesuai dengan kepentingan dirinya atau sesuai nafsunya atau melindungi dirinya ya. Dan juga mencederai yang lain. Nah, ini yang salah. Nah, selain itu juga secara moral ini tentu ya contoh yang buruk ya dari sebuah apa pengelolaan negara gitu ya. Bagaimana mungkin jutaan rakyat negeri ini dipimpin atau diatur oleh orang-orang seperti itu gitu loh. Yang di depan aja sudah menyuap ya. Jangan nanti adalah muncul lagi adalah apa korupsi besar-besaran dan sebagainya. Ya, belum lagi ini kita ngomongkan terkait dengan pengelolaan negara yang ya sudah karut marut ya antara pemimpin dengan apa staf bawahannya tidak sambung ya. Yang ini bukan kebijakan dari Pak Presiden ketika menterinya mengeluarkan apa keputusan yang sepihak dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi ini menunjukkan karenanya kalau masyarakat ingin memiliki sebuah kesadaran penuh maka sadarilah ya demokrasi ini tidak membawa kebaikan bagi negeri ini. Nah, karenanya di sinilah esensi pentingnya kita mengkaji ya politik yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dalam politik Islam yang bermana apa mengurusi urusan umat baik dalam negeri maupun luar negeri dengan cara apa penerapan syariah kafah yang menyeluruh dan ini akan memudahkan nanti anggota dewan ya tidak lagi bingung membuat aturan karena panduannya jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan siapapun yang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat ya sebagai wakil dari umat ini ya maka mereka adalah apa orang yang amanah yang bertakwa dan tentu orang amanah bertakwa tidak lahir dalam sistem demokrasi ya tapi lahir dari sistem yang Islami dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk pencerahannya pada kabar petang kali ini. Jadi memang sistem yang buruk belum bisa menghasilkan pemimpin yang baik ya Bung Hanif. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.